Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah mendukung konten-konten saya di YouTube, termasuk juga subscriber saya. Semoga konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terus dukung konten-konten saya supaya konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Halo guys, salam VTuber. Selamat datang di channel saya, Mr. Jeff. Oke, nah dalam video kali ini saya akan membahas banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube saya mengenai VTube ini penipuan kek atau VTube ini bohong-bohongan kek ya. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penipuan. Penipuan. Ya, jadi penipuan. Dan penipuan ini juga terjadi di exchange counter VTube sendiri. Ya, jadi tapi itu nanti saya akan bahas di belakangan. Ya, saya membuat video ini ya, karena ada seseorang itu bertanya di channel YouTube saya. Orang ini bertanya, memang infonya, dia itu seorang VTuber juga, ya. Tapi dia tidak setuju dengan istilahnya istilahnya sesama VTuber yang menghalalkan segala cara, istilahnya seperti itu intinya. Memakai nama presiden memakai nama artis, bahkan sampai memakai nama-nama dari politikus, ya. Sebenarnya, ya, kalau nama presiden saya belum pernah dengar ya. Maksudnya para VTuber itu memakai nama presiden, ya, presiden kita, Pak Jokowi itu saya belum pernah menemukan, ya. Tetapi kalau artis saya pernah, ya kan? Ya seperti yang teman-teman VTuber lainnya yang pernah ada videonya juga sih itu Dadali ya. Nah, itu artis Dadali juga itu juga gabung dengan dengan VTube ya. Nah, tapi sebenarnya yang saya mau bahas di sini adalah semua itu ada namanya teknik marketing. Jadi apa yang dilakukan teman-teman di lapangan ya, itu menggunakan teknik marketing. Saya misalkan seperti ini. Kita flashback ke tahun 90-an ya. Di tahun 90-an yang namanya MLM itu seperti jamur. Wah, banyak sekali yang masuk MLM dan banyak sekali bermunculan MLM ya. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu nama MLM itu dan bahkan ada yang MLM yang sampai sekarang masih jalan ya, maksudnya masih beraktivitas ya. Saya dulu juga waktu tahun 90-an ya, waktu itu saya masih kurang lebih sekitar SMA ya, SMA. Itu saya juga join dengan salah satu MLM ya. Dan memang kebanyakan dari mereka sistemnya itu adalah piramida ya, atau apalah yang disebut ponzi lah apa ya. Jadi piramida. Jadi harus kakinya dua, harus seimbang. Ya, intinya seperti itu. Jadi tahun 90-an itu bisnis MLM wah sangat-sangat dahsyat ya. Saya bilang seperti itu karena apa? Banyak sekali MLM bermunculan. Mulai dari fashion, mulai dari obat-obatan, ya, makanan kesehatan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Nah, waktu itu ada teman saya tanyain, kenapa sih kamu enggak senang dengan MLM? Ya. Nah, singkat cerita, dia cerita sama saya. MLM yang saya
ikutin, ya, saya nggak perlu disebutin nama MLM itu. Waktu itu dia memang ikut satu MLM ya. Nah, pada saat dia ikut, terus ya memang dia soal pebisnis juga, ya kan. Nah, pada saat dia ikut, ya, terus dia tuh ada beli mobil, ya. Waktu itu dia beli mobil, ya dulu beli mobil Panther, ya Panther dulu kan memang terkenal ya. Nah, pada saat dia beli mobil, nah teman-teman MLM-nya ini bilang, apa namanya, kamu kan baru beli mobil kan? Gini aja, apa itu namanya? Anggap aja mobil ini ya, kamu beli karena kamu menjalankan bisnis MLM. Nah, jadi dari situ dia langsung kaget. Hah? Wah, berarti MLM ini selama ini yang dia ikuti itu berbohong, penipuan. Ya. Jadi dia bilang, wah, jadi ternyata MLM yang dia ikutin ini melakukan suatu kebohongan. Ya, jelas ya sampai sini ya. Jelas ya. Jadi akhirnya dia bilang, aku gak suka kalau caranya seperti itu. Saya gak suka karena melakukan kebohongan. Ya. Jadi akhirnya sampai sekarang, ya gak tahu ya sekarang apakah dia suka dengan MLM atau tidak. Waktu itu dia berkata, sampai kapanpun saya tidak akan pernah masuk MLM lagi. Nah, dia bilang seperti itu ke saya. Saya waktu waktu SMA ya, waktu itu saya bingung, kenapa sih? Emang MLM jelek, gitu kan? Ya, dan ternyata dia bilang seperti itu. Oh, MLM ini melakukan suatu kebohongan publik dan lain sebagainya. Buktinya sampai sekarang MLM itu masih berdiri dan masih jualan. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh timnya mereka, tim MLM mereka itu adalah teknik marketing. Ya, ini terlepas dari agama ya, melakukan suatu kebohongan dan lain sebagainya. Ya, kalau ditinjau dari sisi agama, ya benar, itu melakukan suatu kebohongan. Tetapi, ya, kita dalam satu teknik marketing, ya, kita untuk menarik customer atau menarik istilahnya member, kita itu melakukan teknik marketing. Salah satunya yaitu, jadi ada teman ya yang punya bisnis ya, dia beli mobil. Nah, seolah-olah dia beli mobil karena dia menjalankan MLM itu. Nah, tapi apakah MLM itu jelek? Apakah MLM itu melakukan suatu penipuan? Tidak. Karena apa? Dia sampai sekarang produknya ada, MLM-nya masih ada juga. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah teknik marketing supaya banyak member yang masuk. Itu contoh ya, itu teman saya. Contoh lagi, kita bicara asuransi. Ya, saya tidak menyebutkan asuransi yang apa ya, saya tidak akan menyebutkan. Tapi saya di sini menyebutkan asuransi. Di asuransi pun juga sama. Ya. Di asuransi pun juga sama. Wah, melakukan teknik marketing yaitu ini tinggi ya. Wah, preminya banyak ini. Wah, si A si B ini preminya banyak. Padahal kalau saya bongkar semuanya, ya asuransi itu yang mereka lakukan itu sebenarnya ya orang-orangnya sendiri. Ya. Karena ada yang misalnya ini, saya orang kaya. Wah, saya kepingin sukses di asuransi dong. Akhirnya saya beli premi. Oke? Nah,
Jadi di asuransi itu pun juga melakukan ya kayak istilahnya kebohongan publik. Nah, tapi sebenarnya ini teknik marketing. Itu teknik marketing supaya wih ya, wih grup ini, grup A, si B, si C, wih gila sampai banyak sekali. Nah, padahal sebenarnya orang-orang mereka sendiri ya kadang ya leadernya juga. Nih, tak kasih uang nih kamu. Gitu. Minjem nama atau siapa lah. Itu apa ya istilahnya itu juga melakukan satu kebohongan publik sebenarnya menurut saya. Ya. Itu asuransi. Ayo apalagi? Nah, saya kasih contoh banyak. Nah, jangankan ya kita bicara ini aja. Forex. Ya. Forex legalitasnya ada, sah, udah lama berdirinya, ya kan? Terus apa lagi? Terdaftar di pemerintahan, ya, Bapepti, terus ya itulah ada. Terus brokernya sendiri, brokernya yang main forex itu juga sudah punya keahlian. Semua komplit. Legalitas oke. Sah secara sah di pemerintahan. Tapi di forex ya ini ada pengalaman teman saya. Ya pertama dia ditawarin, dirayu sama customernya, sama salesnya. Biasanya salesnya itu cewek, ya yang cantik, yang ya seperti itulah, ya supaya lawan bicaranya atau customernya, yang nasabahnya yang akan masuk ini tertarik. Ya, jadi mereka melakukan suatu teknik marketing. Ya, kalau mereka belum, misalnya gagal, coba lagi dengan si B gagal, si C, akhirnya leadernya sendiri datang, turun. Dan teman saya waktu itu memang sempat tergiur. Pertama dia masuk 1 juta. Nah, 1 juta dibuat dia, dan ini ya, yang ini salah satu yang pernah teman saya sampaikan ya. Mereka tidak pernah memberitahukan kalau sampai loss, ya ini main di forex ya, itu uang Anda akan hilang, habis. Jadi 100 juta itu hilang. Ya, itu yang banyak marketing dari forex itu tidak memberitahukan ke nasabah. Ya. Itu yang teman saya cerita. Nah, singkat cerita, 1 juta dia waktu main sebulan, 2 bulan, oke, wah, keuntungannya 30%. Mereka bilang keuntungannya 30%. Akhirnya apa? Wah, lumayan nih, 1 juta jadi 30%, berarti 130 juta. Oh, tambah lagi 200, 300, terus dia tambah. Akhirnya suatu saat di titik tertentu, harga waktu itu dia main forex, kalau nggak salah emas atau kurs dolar. Di suatu saat tiba-tiba naik tinggi, naik terus. Nah, karena uang yang dia setor itu ada batasnya, ya, jadi dia setor kalau nggak salah itu 800 juta atau 1 miliar kayaknya, 1 miliar dia setor. Nah, karena itu naik terus, waktu itu harga emas naik terus sampai di titik tertentu dia ketahanan dananya itu tidak bisa harus di top up lagi. Nah, bayangkan 1 miliar, ya bukan uang yang kecil, uang yang besar, sangat besar. Mungkin orang yang kerja di kantoran mendapatkan 1 miliar itu ya susah, ya mungkin bertahun-tahun kerjanya, ya.
Jadi dia 1 miliar dia masukkan ke forex. Dan pada saat emas itu tinggi dan ketahanan dananya itu tidak mencukupi, akhirnya dia harus top up. Nah, disinilah problemnya. Problemnya itu adalah dia tidak ada uang untuk top up. Nah, itu loh. Jadi akhirnya apa? Uang 1 miliar yang dulunya dia untung 30%, hilang, hangus. Karena dia tidak top up. Dan ini tidak diberitahukan oleh marketingnya. Ya. Apa yang tadi saya sebutkan itu adalah contoh-contoh perusahaan ya yang sah secara legalitas, sudah berdiri lama ya. Terus yang ketiga punya member banyak ya, infonya ya, atau nasabah banyak. Tetapi mereka tidak memberitahukan secara transparan ya. Kalau sampai terjadi seperti loss ya, seperti loss itu kira-kira gimana uang kita? Mereka tidak akan memberitahukan itu. Ya, mungkin Bapak yang bertanya di channel YouTube saya, kalau setelah melihat video ini, ya Bapak coba pikirkan lagi, ya inilah manusia, ya. Kalau mereka ada misalnya MLM, ya MLM kan biasanya ada biaya keanggotaan, daftar mungkin 100.000, 200.000, 300.000, ya bahkan ada yang 3 juta, 4 juta. Ya, kalau forex itu terserah kita mau masukkan 100 juta, mau masukkan 1 miliar, itu tergantung kita punya uang. Ya. Nah, sedangkan ini yang saya kadang itu bingung ya. Di VTube ya. Di VTube legalitas ada ya. Terdaftar di pemerintahan. Dan gratis bayarnya, ya kan? Masuk itu gratis. Yang ketiga, misinya gampang, ya kan? Mencari member sebanyak-banyaknya supaya bisa mencapai bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Lah kok dibilang tipu-tipu? Lah kok dibilang bohongan? Lah kok bilang oh, apa itu namanya? Saya nggak suka karena timnya itu kayaknya seolah-olah sudah di training supaya supaya bisa istilahnya merayu supaya jadi member. Sebenarnya itu semua adalah teknik marketing, gitu loh. Tapi yang saya herankan itu adalah ini ada bisnis gratis, ya, nggak bayar, misi gampang, lihat iklan, loh gitu kok dibilang tipu-tipu. Emang kalian rugi di mana sih? Saya mau tanya, kalian rugi di mana? Ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya masuk forex, ya, atau masuk MLM, bayar 200.000, 300.000 ada barang. Nah, ini bisnis bagus. Padahal itu ya juga sebenarnya mereka juga ada sedikit kebohongan, gitu loh. Ya. Nah, kenapa yang istilahnya yang bisnis gratisan, yang misinya gampang, kok enggak percaya gitu loh. Ya, jadi ini ada bisnis gratis, ya, ada bisnis menjalankan bisnis ini gampang. Loh kok diomong tipu-tipu? Oh, katanya nanti kebohongan. Lah itu sekarang yang tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Bisnis-bisnis yang tadi yang sudah saya sebutkan itu tadi.
Apa mereka tidak melakukan penipuan atau melakukan kebohongan publik? Mereka pasti melakukan suatu kebohongan publik. Karena ya ini tadi, ini namanya teknik marketing. Wah, saya tidak setuju dengan teknik itu. Saya tidak sesuai dengan hati nurani, ya sudah. Berarti Anda bukan marketing. Ya. Wah, ini dilanggar agama. Wah, ini kita tidak bicara agama. Ini kita bicara teknik marketing. Ya, di teknik marketing itu ya, kita dikasih target oleh perusahaan. Ayo, kamu capai target, kamu akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Memang hasilnya seperti itu. Ya. Memang hasilnya seperti itu. Tapi kalau tidak mencapai target, tidak mencapai apa yang ditentukan perusahaan, ya nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Nah, makanya saya tuh heran. Banyak sekali di media sosial ya. Ada ya di YouTube juga. Ada satu channel juga ya, saya tidak menyebutkan channel itu. Mungkin para VTubers sudah tahu ya channelnya itu. Sampai misalnya menjelekkan VTube itu loh. Saya tuh heran. Emang kalian dirugikan apa sih? Gitu loh. Oh, rugi kuota Pak, rugi pulsa dan lain-lain sebagainya. Lah kan rugi itu doang kan. Berapa sih? Kuota 100.000. Beli 100.000 kuota bisa 1 bulan. Nah, tapi yang anehnya sudah ada yang membuktikan bahwa dari melakukan dengan melakukan dengan menjalankan bisnis VTube sudah ada hasilnya. Ya, sudah ada hasilnya. Ada yang bisa beli mobil, ada yang kemarin ada pegawai yang di PHK, terus dia menjalankan VTube, akhirnya dia bisa istilahnya apa ya? Terbantulah keuangannya. Lah itu kok diomong tipu-tipu? Itu yang saya nggak bingungnya di sana lah. Kenapa kok bisa seperti itu gitu loh? Tapi ya itulah manusia. Ya. Mungkin dia tidak suka dengan seseorang, akhirnya dia jelek-jelekan. Wah, itu penipu ini gini. Mungkin, ya kan. Dulunya mungkin dia aktif. Ya, dia aktif. Oh, jaringannya banyak. Karena tidak suka dengan satu orang, akhirnya dia ngomong nggak bener tentang VTube. Oh, VTube itu bohongan. Nah, bisa seperti itu. Ya. Padahal bukan salahnya VTube. Ya mungkin oknum-oknum dari orang ini, ya, member VTube itu yang terkadang itu ada yang nggak suka dengan seseorang, atau ada nggak suka dengan leadernya, atau nggak suka dengan sistemnya atau gimana, akhirnya mereka jelek-jelekan. Padahal sebenarnya itu bukan kesalahan dari perusahaan, gitu loh. Nah, terus Bapak itu lagi juga tanya, sudah sampai fase 2 atau fase 3 atau fase berapa? Saya bilang, untuk mencapai fase 2 atau fase 3 itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Nggak bisa semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena itu butuh proses yang panjang, butuh negosiasi yang panjang. Ya, nggak bisa dalam waktu singkat. Ya. Jadi artinya apa? Perusahaan mungkin punya planning. Fase 1, fase 2, fase 3, mungkin kalian bisa melihat 3 fase bisnis dalam VTube. Ada di video saya sebelumnya. Ya. Bisnis fase pertama sudah periklanan, ya. Bisnis kedua, fase kedua akan dibuka tahun ini 2021. Ya. Lazada dan lain sebagainya, nanti voucher belanja itu bisa digunakan di online shop. Nah, nanti setelah itu fase ketiga yaitu e-payment atau digital currency. Jadi VP itu nanti akan bisa jadikan alat pembayaran. Nah, tapi untuk menuju fase ketiga ini pun saya yakin PT Future VTech
pasti membutuhkan waktu. Nggak bisa setahun 2 tahun, mungkin bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, atau mungkin bisa cepat. Paham ya sampai sini ya? Apa yang saya bicarakan ya? Ya, mungkin bagi haters ya, yang nggak suka VTube, oke lah, terserah kalian boleh bebas berpendapat. Tapi ya kalau ada bisnis bagus, ngapain kalian sia-siakan? Ya kan? Apalagi ini bisnis ini jangka panjang. Ya. Dan kalau itu apa yang diplanningkan perusahaan itu terjadi, saya jamin VTube ini akan menjadi perusahaan yang terkenal di seluruh dunia. Saya jamin itu. Ya. Jadi inilah teknik marketing, ya. Teknik marketing, ya, terkadang marketing di dalam menjalankan tugas-tugasnya, ya, itu ya terkadang menggunakan berbagai cara. Ya, apakah cara itu mereka benar? Ya, secara teknik marketing itu dibenarkan. Kalau secara agama, ya beda lagi cerita. Tapi di sini saya tidak bicara agama. Ya, oke. Jadi ini kalau ada yang bilang VTube itu penipuan, ya penipunya itu di mana? Kalian tidak ada ruginya loh. Daftar gratis, misi gampang. Ya, memang butuh waktu proses yang agak panjang. Tidak mungkin dong jadi miliarder 1 hari. Jadi miliarder. Tidak mungkin. Kalau ada bisnis yang bilang, kamu tak jadikan miliarder besok, itu bisnis bohongan berarti. Itu benar bisnis bohongan. Ya. Di VTube tidak pernah ada member atau leader, ya, yang mengatakan kamu tak jadikan miliarder dalam 1 hari. Tidak pernah. Kalau ada, coba kasih video saya ke saya. Saya ingin tahu. Ya. Kalau mencapai diamond dalam waktu cepat, ya bisa dan ada orangnya. Tapi kalau iming-imingin, kamu tak jadikan 1 hari miliarder besok, saya jamin itu orangnya bohong. Ya. Jelas ya sampai sini ya, teman-teman VTuber maupun haters ya. Jadi namanya manusia itu terkadang lucu ya. Dikasih bisnis gratis, dikasih yang gampang, diomong tipu-tipu. Nah, tapi kalau mengeluarkan uang besar, keuntungan besar, ya berani, mau. Ya seperti tadi yang saya sebutkan tadi, beberapa bisnis yang saya sebutkan. Ya bukan berarti bisnis itu menipu orang, beneran, cuman kita harus hati-hati. Ya seperti kayak forex. Di forex itu ya kita harus hati-hati. Kita harus tahu tekniknya. Kapan kita harus top up, kapan kita harus tidak top up. Ya, dan itu harus butuh biaya yang besar. Ya. Oke. Ya. Jadi itulah teknik marketing, ya. Sekali lagi, sebenarnya ini saya mau ulangi lagi nih ya. Sebenarnya kalau ada bilang VTube itu penipuan, saya mau tanya, menipunya di mana? Ya, mungkin bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya, bisa ngisi di kolom komen YouTube saya. Ya, saya tunggu jawabannya. Menipunya di mana? Ya. Nah, oke. Sekarang ini kita bicara teknik marketing ya. Jadi
Apa yang tadi yang saya sampaikan dari awal sampai tadi ini itu adalah teknik marketing. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai proses di exchange counter. Ya. Di exchange counter. Nah, di exchange counter, sempat ada pertanyaan gini, loh, katanya Bapak di exchange counter ada penipuan. Lah, kok bisa menipu, Pak? Nah, jadi gini ya, kita dalam rekrut member menjadi anggota VTube, itu kita tidak tahu orang ini itu latar belakangnya orang ini baik atau orang ini jelek. Ya kalau saya ilustrasikan adalah kita tidak tahu dalam rekrut member ini orang ini setan atau orang ini malaikat. Kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, akhirnya dia begitu masuk exchange counter, ya. Ini saya share ke teman-teman supaya pada saat transaksi di exchange counter harus berhati-hati. Jadi dia pura-pura membeli. Ini pembeli. Ya, dia beli 10 VP. Wah, 10 VP. Nah, ke penjual A. Nah, jadi dia beli 10 VP di penjual A. Nah, pada saat proses kan si penjual A itu mau minta bukti transfernya. Nah, dia share bukti transfernya. Tapi ternyata bukti transfernya yang dia share di exchange counter itu di penjual A itu adalah palsu. Editan. Nah, akhirnya penjual A, ya sudah, berarti dia 10 VP, tak kasih 10 VP-nya ke kamu. Nah, ternyata begitu dicek di rekeningnya, loh kok belum masuk? Loh kok belum ada dananya? Nah, 10 VP kan kurang lebih sekitar 140.000 kan, ya kalau dikurskan rupiah. Nah, ini penjual A ya, bingung, dia tanya ke pembeli, loh ini mana? Kok nggak ada? Nah, karena 10 PP-nya sudah ditransfer ke si pembeli, akhirnya penjual A ini merasa kecewa. Wah, aku ditipu ini sama pembeli ini. Ya, nah, disinilah makanya teman-teman dalam bertransaksi di exchange counter itu kalian harus berhati-hati. Ya. Dan bagi pembeli ya maupun penjual juga ada penjual yang istilahnya gini, yang saya temukan ya kasusnya, pembeli ini sudah membeli, tapi pada saat dia mau upload bukti transfernya nggak bisa. Akhirnya si penjual A protes, akhirnya si pembeli ini istilahnya akunnya dibekukan, ya. Nah, ternyata si pembelinya protes juga. Loh, aku sudah transfer, sudah mau saya upload, tapi tidak bisa. Nah, ini loh. Jadi sering terjadi seperti itu di exchange counter. Nah, tapi saya kembali lagi ke pembeli, ya. Jadi ada pembeli yang seperti itu. Wah, beli 10 VP, 1000 VP apa. Tapi bukti transfernya itu enggak benar-benar ditransfer ke si penjual A. Ya, inilah penipuan yang ada di exchange counter. Nah, saya harapkan kepada teman-teman VTuber, ya, baik itu jadi pembeli maupun penjual, tolong kalian
dalam melakukan transaksi di exchange counter itu ya istilahnya ya kalau kemarin teman-teman VTuber itu ya mereka membuat satu grup WA khusus exchange counter, atau bahkan ada juga ini sekarang di Telegram itu ada exchange counter supaya antara pembeli sama penjual itu bisa matching. Jadi ya wis aku beli VP-mu, tak beli 10, ini harganya segini 14.200. Dah, oke, ditransfer, dan beres. Ya, jadi ada grupnya sendiri sudahan. Ya, jadi saya harapkan kepada pembeli, kalau memang Anda benar-benar punya uang, ya tolong ditransfer. Istilahnya seperti itu. Toh kan cuma beli 10 VP kan hanya sekitar 140.000. Ya. Jadi saling membantulah kita sebagai sesama VTuber, ya baik bisa jadi pembeli, bisa menjadi penjual. Kita tentu sama-sama bertransaksi secara legal atau jujur lah gitu loh. Jadi jangan kasih bukti transfer yang palsu. Ya. Jadi semoga video-video saya ini yang mengenai penipuan ya, terutama di exchange counter itu sudah tidak terjadi lagi. Ya. Memang di exchange counter itu VP langka, ya, karena banyak member mengumpulkan VP supaya bisa mencapai peringkat bintang ke-6. Ya. Tapi ada juga jual gitu ya. Nah, pembelinya banyak tapi menjualnya dikit. Nah, itu yang terjadi di exchange counter sekarang ini. Nah, tapi masih ada juga yang beli VP, dia transfer bukti transfernya palsu, ya itu masih ada gitu loh. Nah, makanya di video kali ini saya mau memberitahukan kepada teman-teman VTuber, kalau memang kalian niat beli, ya belilah dengan jujur bahwa sudah ditransfer ya sudah ditransfer. Tinggal kasih bukti itunya ke penjual. Kan sudah ada grupnya sendiri, exchange counter, khusus exchange counter. Nah, itu kalian pergunakan untuk proses jual beli VP, ya. Jadi demikian saran-saran yang saya bisa sampaikan kepada kalian, ya. Bagi yang belum join VTube, ya kalian bisa join, ya kan. Entah masalah apakah nanti perusahaan itu fase kedua, fase ketiga akan dibuka dalam waktu secepatnya, ya itu biarlah perusahaan yang akan mengatur, ya. Yang penting dari kita member VTube ini, kita harus kompak, kita harus solid, ya. Kita harus istilahnya bersatu, karena VTube ini ya suatu bisnis ya. Bisnis VTube ini bisnis networking kalau saya bilang boleh katakan ya. Nah, bisnis networking semakin besar maka bisnis ini akan besar. Ya. Karena sekarang ini eranya era networking. Ya. Ya bisa. Nah, kalau misalnya itu VTube bisa sampai ke Asia Tenggara atau bahkan seluruh dunia. Wah. Ya, saya nggak bisa bayangkan. VTube itu akan menjadi sangat-sangat terkenal. Oke? Sekian video dari saya. Salam VTuber. Go 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 Diamond.